yang sudah Pak sampaikan di dalam PKU itu kita akan lanjutkan dari sekarang. Pak sudah memberikan ya bahwa perlengkapan. Sudah dibawa kemarin sudah? Pensil? Menghapus? Ada yang mau masuk? Ya. Sebelum kita mulai, Pak, ini kalian duduknya tenang. Cari posisi kalian yang paling enak. Cari duduk di posisi yang paling enaknya. Enaknya gimana? Terus taruh kedua tangan itu di atas kaki. Ya. Di atas lutut. Sudah. Nah, kemudian coba pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Kemudian rasakan napas yang masuk dari tekan sekitar 4 detik, kemudian hembuskan. Tetap rasakan napas yang masuk dari hidung. Kemudian keluarkan lagi. Kita merasakan napas yang masuk dari hidung kita. Kemudian kalian bayangkan lingkungan sekolah ini. Bayangkan lingkungan sekolah ini, halamannya, kemudian kelasnya. Bayangkan kelas kalian. Kemudian bayangkan depan kalian 3 benda yang ada di depan kalian. Kemudian bayangkan 2 warna. Kemudian bayangkan 1 tujuan. Apa tujuan kita datang ke sekolah, kita datang ke sekolah ini? Rasakan tangan yang menyentuh kaki kalian. Rasakan kaki yang menyentuh lantai. Kemudian secara perlahan buka mata kalian. Nah, silakan sekarang tangan. Sudah ya. Nah, sekarang kita mau mulai pelajarannya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi tentang cara kerja alat musik menggunakan sifat pemantulan dan kebiasaan. Contoh alatnya adalah cara umum, lihat. Ada pertanyaan. Mungkin kalian bisa membayangkan mobil ambulan. Tulisannya apa? Terbalik. Ya. Tulisannya itu terbalik. Dari kiri ke kanan ya. Dari kanan ke kiri. Ini tetap ya. Nah, kiri, tapi itu juga. Dari kanan ke kiri.
Enggak, apa? Kamu bisa Biar keraskan suaranya. dia mudah dibaca di spion mobil saat melintas. Maksudnya? Di spion mobil kan dibacanya dari apa dikabulkan jadi ambulansir ya. Paham maksudnya? Paham. Ya. Ya, paham. Jadi seperti gini, ini kan terbalik. Kan ada suaranya. Kan sedang pakai motor. Apa ini suara apa di belakang itu? Kan perkiraan kita mungkin ini ambulan, ini polisi, ini pemadam kebakaran kan gitu. Lihat di spion tulisannya ambulan kan gitu. Makanya ditulis terbalik karena ketika kita dilihat di spion dia akan terbaca normal. Kan normal dari kiri ke jadi itu tulisannya. Jadi ini salah satu. Nah, di grup WA ya sudah Pak bagikan tentang video ya, video kemudian apa? Mari ya. Oke. Yang ada bawa buzzer, ada bisa pinjam di kelompok lain kan cuma untuk bikin cerminnya. Coba dicermati langkah demi langkah ya. Dari sumbu utamanya, kemudian cerminnya berapa jari-jarinya. Bisa apa? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, saya tonton juga videonya kan. Itu kan video yang sudah dikirimkan di grup WA itu kan dah. Ini tuh. Putar ya, putar gitu. Ya. Udah coba perwakilannya deh. Ya lain tenang dulu ya. Ini temannya mau menggambar ke depan.
Oke, sudah ya. Tepuk tangan dulu biar semangat aja. Kita akhiri dengan paragraf nanti ya. Ada salam. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam. Sangat senang sekali saya telah bisa menyelesaikan aksi nyata di modul 2.2 dan pada kesempatan ini saya akan berusaha merefleksikan dari apa yang aksi nyata yang sudah saya lakukan. Dalam aksi nyata ini yang dilakukan adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ke dalam pembelajaran di kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sangatlah penting karena pada dasarnya setiap murid itu berhak untuk difasilitasi agar ia dapat mengembangkan potensi terbaiknya. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajar daripada murid tersebut. Dan tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator bagaimana siswa bisa memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kebutuhan belajar, baik itu kesiapan, minat, maupun profil belajar. Pembelajaran sosial emosional juga sangatlah penting karena pembelajaran sosial emosional ini berisi atau mengajarkan murid tentang keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan murid untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Juga untuk mengajarkan murid-murid kita menjadi orang yang baik. Pembelajaran sosial emosional ini akan memberikan keseimbangan pada individu atau murid itu sendiri dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk kedepannya menjadi pribadi yang sukses. 5 kompetensi sosial dan emosional ini meliputi yang pertama adalah kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berhubungan sosial atau keterampilan relasi, kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam aksi nyata yang saya lakukan, pembelajaran saya terapkan pada pembelajaran fisika yang saya ampu dengan materi alat optik di kelas 11. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan itu adalah melalui pembelajaran berkelompok, murid mampu untuk menganalisis sifat bayangan yang terbentuk dari cermin dan lensa melalui cara grafis dan analisis. Dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, adapun pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan yaitu ada pada diferensiasi konten, proses, dan produknya. Pada pembelajaran yang saya lakukan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau integrasi pembelajaran berdiferensiasi, saya berupaya untuk melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Adapun diferensiasi konten yang saya lakukan yaitu menyediakan materi dalam bentuk bahan bacaan, kemudian juga menyediakan materi dalam bentuk tayangan video. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwa kecenderungan gaya belajar anak bisa audio, bisa visual, bisa juga kinestetik. Kemudian dalam diferensiasi proses, saya mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Diferensiasi proses yang dimaksud dalam pembelajaran kelompok ini adalah
Ketika kelompok-kelompok ini tidak memiliki kemampuan yang sama, maka kita memberikan juga bantuan yang tidak sama ke dalam kelompok-kelompok kecil ini. Jika kelompok tersebut sudah mampu menyelesaikan masalahnya di dalam kelompok itu sendiri, jadi bantuan kita sebagai seorang guru itu tentu lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang mengalami kendala lebih banyak. Nah, kemudian integrasi kompetensi sosial dan emosional yang saya tonjolkan di sini dari kelima kompetensi sosial emosional adalah yang pertama itu misalkan adalah kesadaran diri. Sebelum memulai aktivitas ini, saya mengajak siswa untuk melakukan praktik itu teknik stop untuk memfokuskan kembali siswa. Di mana lebih kurang 3 menit saya mengajak siswa untuk belajar fokus kesadaran diri melalui teknik stop. Kemudian dalam pembelajaran berkelompok yang ditonjolkan di sana dari kompetensi sosial dan emosional itu adalah keterampilan berelasi, di mana siswa itu atau murid itu dilatih bisa berkomunikasi dengan baik dengan temannya, saling menghargai, berarti itu sudah masuk ke dalam kompetensi kesadaran sosial, ada kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi. Bukan berarti kompetensi sosial yang lainnya diabaikan, cuma yang ditonjolkan adalah yang tiga ini. Nah, dari pelaksanaan ini apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan tentu yang pertama adalah senang karena kita sudah mulai pembelajaran tatap muka. Senangnya itu karena sudah berhasil mempraktekkan teknik stop pada siswa saya. Kemudian juga bisa dalam tatap muka ini kita sudah bisa melatihkan keterampilan berelasi kepada siswa di dalam pembelajaran berkelompok itu. Di sana perasaan saya senang karena sudah pembelajaran tatap muka dan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional ini, meskipun saya memandangnya belum sempurna. Ke depan masih perlu dilaksanakan upaya yang berkelanjutan sehingga kematangan saya sebagai seorang guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu semakin baik. Hal luar biasa yang saya temukan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang saya terapkan ini, di mana siswa itu sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sana yang saya temukan, kemudian ternyata siswa itu komunikasinya sangat baik sekali ketika mereka belajar di dalam kelompok. Terjadi dialog, adanya unsur saling membantu dan berbagi, saling memberikan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan di dalam kelompok tersebut. Sehingga kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosialnya itu sudah tampak dan tentunya ke depan ini perlu ditingkatkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa perlu keberlanjutan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dan kompetensi sosial emosional ini ke depannya secara berkelanjutan sehingga saya sebagai seorang guru semakin matang untuk menerapkan pembelajaran ini dengan lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Salam sejahtera untuk kita semua.